ada yang nggak kedengar atau bagaimana ya. Ini semua udah hadir ya, Alim? Teman-temannya coba dilihat sudah hadir semua. Di sini ada 107 dengan saya, berarti ada 106 ya. Harusnya ada 120 dokter. Seratus dua Oh, puluh satu. 120. Iya. Ya, berarti kamu aja lah nanti lihat teman-temannya dalam absennya. Saya nggak tahu deh kalau absen ini biasanya urusannya kan ada juga yang ngurus ya, bukan hanya Alim, tapi terserah nanti ya. Yang intinya bahwa kita pagi ini mohon maaf saya sebelumnya karena memang harus mengganggu hari libur kalian ya, tapi mudah-mudahan ini nggak terlalu terlalu mengganggu karena saya usahakan hanya kali ini aja, tapi nggak tahu nanti ke depan. Soalnya ini ternyata untuk hari Senin aja nanti Alim coba hubungi saya lagi ya, karena hari Senin itu ada perubahan jadwal. Saya mau ke Banjarmasin, tapi via Palembang. Jadi ada kemungkinan kalau terlalu crowded mungkin apalagi saya juga ada laporan jaga koas ini kalau terlalu crowded kita yang cancel nanti waktunya kita bicarakan lagi lah ya kapan. Tapi yang enggak selainnya masih tetap di on schedule ya. Oke, saya bisa share screen ya. Sudah terlihat slide-nya saya? Udah dokter. Sudah ya. Berarti kita mulai kuliahnya. Ya, sebenarnya kuliah ini adalah kuliah sebenarnya hampir sama dengan infeksi saluran kemih atas, tapi saya nanti lihat dulu apakah nanti kita perlu mulai lagi, nanti kita ulang lagi apa kuliah bahan materi kuliah ini, karena sebenarnya pyelonefritis yang uncomplicated itu sendiri bahagian dari infeksi saluran kemih ya. Nanti kan di situ ada materi kalian mengenai infeksi saluran kemih dewasa. Tapi mungkin nanti ceritanya kita lebih ke infeksi saluran kemih bagian bawah. Karena pyelonefritis itu sendiri adalah infeksi saluran kemih bagian atas. Nah, ini salah satu yang harus saudara pahami bahwa perbedaan yang sangat signifikan antara perempuan dan laki-laki adalah di prostat. Jadi kalau ada infeksi saluran kemih pada laki-laki itu bisa menyebabkan adanya prostatitis. Nah, ini salah satu yang harus apa ya yang jadi stretchnya saya yang menjadi penekanan saya pada kasus ini infeksi saluran kemih yang membedakan infeksi saluran kemih pada perempuan dan laki-laki hanya pada prostatitis ini ya. Jadi walaupun prostatitis itu sendiri tidak selalu disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Ada faktor-faktor lain yang hormonal atau faktor-faktor memang ada tindakan ataupun ada hal-hal lain yang bersifat autoimun menyebabkan prostatitis. Tapi salah satunya yang membedakannya bahwa pada perempuan pasti tidak ada prostatitis. Jadi kalau ini jadi pertanyaan nanti infeksi saluran kemih yang tidak ditemukan pada perempuan jawabannya adalah prostatitis ya. Nah, kita klasifikasikan sebenarnya infeksi saluran kemih ini adalah infeksi saluran kemih bagian atas dan infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, mungkin itu pada materi yang nanti yaitu ada infeksi saluran kemih dewasa itu nanti kita lebih ke infeksi saluran kemih bagian atas ya. Sedangkan infeksi saluran bagian bawah. Sedangkan infeksi saluran kemih yang kita pelajari pada hari ini adalah infeksi saluran kemih bagian atas yaitu pyelonefritis. Walaupun kita lihat bahwa ureter ya yang merupakan saluran yang mengalirkan sisa-sisa metabolisme di ginjal ke kandung kemih itu ada namanya ureter bisa juga mengalami uretritis tapi jarang infeksi terjadi di daerah ureter ini yang sering terjadi itu adalah ascenderen infeksi. Artinya karena ada infeksi bagian bawah atau ada infeksi bagian atas dia ikut terinfeksi. Jadi khasnya bahwa pada infeksi saluran kemih bagian atas itu eh, walaupun ada uretritis ya, ureteritis ya, ureteritis tidak seperti uretritis. Uretritis kan di bawah ya, itu bisa karena memang ada akumulasi kuman di situ. Sementara kalau
ureteritis itu hanya bersifat ascenderen infeksi. Jadi kalau seandainya saya bertanya infeksi primer pada saluran kemih itu tidak terjadi pada ureteritis, ya, karena ureteritis tidak ada infeksi primer di situ. Seringkali itu adalah, infeksi ascenderen, ya, karena ascenderen itu berarti dari bawah ataupun, infeksi, dari saluran, kemih bagian atas yaitu dari pyelonefritis. Misalnya pyelonefritisnya tidak terobati dengan baik, kemudian pasiennya mungkin juga mempunyai imunocompromise, mungkin itulah yang menyebabkan akhirnya ureternya ikut terlibat. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu, saudara pahami bahwa kalau ada terjadi ureteritis, nah ini harus dicari infeksinya di bagian atas. Ya biasanya pasien sih tidak pernah sih bilang ya, kita tidak pernah tahu ini dari ureter atau dari pielum ya. Nah, karena biasanya yang kita lihat itu hanya dari saluran kemih, di mana pada saluran kemih, pada, pyelonefritis ini, infeksinya itu kita temukan adanya pertumbuhan kuman atau mikroorganisme dalam urin. Nah, ini adalah, upaya yang sangat sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena kita untuk mendiagnosa suatu infeksi saluran kemih yang asimptomatik, artinya tidak punya keluhan, biasanya ini, hanya kita harus menunggu hasil kultur. Nah, saudara sendiri tahu bahwa hasil kultur itu nggak serta-merta dapat ya. Biasanya kita, baru dapatkan 1 minggu, paling cepat 5 hari. Jadi kalau untuk melihat pertumbuhan kuman pada kultur, itu kita harus bersabar mendiagnosanya 5 hari. Sementara pasiennya tentunya tidak mungkin tidak kita berikan terapi. Itulah kenapa kemudian pyelonefritis ini sering kita lakukan namanya adjuvan terapi. Apa, itu adalah terapi berdasarkan hanya klinis. Ya, jadi kalau seandainya nanti ada pertanyaan saya, kenapa pada infeksi saluran kemih atas yang uncomplicated atau saya bikin pada uncomplicated pyelonefritis, kita dapat memberikan terapi walaupun belum ada diagnostik pastinya, ya, belum ada hasil kultur. Nah, terapi ini yang kita sebut dengan pemberian antibiotiknya, biasanya kita berikan antibiotik, itulah yang kita sebut dengan adjuvan terapi, ya. Tolong ini dicatat lagi karena, diizinkan. Nah, biasanya memang antibiotiknya adalah antibiotik, lini pertama. Jadi yang antibiotik yang biasa-biasa diberikan bisa oral, bisa juga, kita berikan secara parenteral, tergantung nanti kondisi pasiennya. Ya, jadi infeksi, uncomplicated pyelonefritis itu kita temukan diagnostiknya adalah kita temukan pertumbuhan kuman itu dari kultur sebanyak 10⁵. Ini baru dikatakan bermakna, ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi kriteria ya, kriteria. Jadi ini nanti kalau jadi pertanyaan pun saudara harus bisa menjawabnya ya. Suatu, penyakit itu kita sebut uncomplicated, artinya tidak complicated ya. Uncomplicated pyelonephritis itu adalah kriterianya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan yang hamil, itu jangan buru-buru dikatakan uncomplicated pyelonephritis. Biasanya uncomplicated pyelonephritis itu terjadi pada wanita tidak hamil. Kenapa pada wanita hamil? Biasanya kan ada penekanan dari uterus ya. Kemudian juga ada hormon-hormon pada hamil, di mana hormon-hormon itu menyebabkan keasaman dari saluran kemihnya juga berkurang. Jadi kuman itu suka tumbuh ya di tempat yang kurang pH urinnya agak basah. Nah, itulah hati-hati nih pada perempuan nih, seringkali nih ya yang perempuan. Nah, kan suka tuh pakai-pakai, apa ya namanya, vaginal touch ya, apa tuh ya, yang untuk pembersih, vaginanya itu. Karena memang kan, eee eee, ureter perempuan tuh pendek ya, hanya sekitar 4-5 senti. Sedangkan laki-laki kan sepanjang dari penisnya, jadi ada sekitar 7-9. Itulah kenapa perempuan seringkali misalnya ini cebok dengan air yang kotor,
itu sangat mudah terjadi infeksi saluran kemih. Nah, yang inilah kadang-kadang yang, jadi promosi, be be bebera suara saya bisa terdengar ya? Ini kok bunyi di sini, Terdengar apa, jelas, dokter. terdengar jelas? Oke. Karena di sini tertulis, tidak stabil. Nanti kalau nggak terdengar kasih tahu ya. Ya, jadi saya ulang lagi, uncomplicated, pyelonephritis ini tidak bisa kita bikin kriterianya pada wanita yang hamil. Karena tadi wanita hamil itu seringkali memang dia cenderung punya risiko. Karena itu tadi, apa, uterusnya, yang telah menekan pada saluran kemih itu juga menyebabkan mudah terjadi stagnansi ya, kemudian faktor-faktor hormonal ya, hormonal di mana, saluran kemih itu menjadi lebih basah, dan yang ketiga biasanya wanita-wanita hamil itu biasanya juga, suka mengalami, kesusahan dalam saluran kencing ya, jadi susah untuk kencing, itulah yang menyebabkan adanya stagnan itu yang memudahkan infeksi. Jadi kalau wanita hamil kita tidak masukkan dalam kriteria uncomplicated pyelonephritis ya. Nah ini tolong diperhatikan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nah ini salah satu yang, harus, saudara pikirkan bahwa kalau dia hamil itu bukan uncomplicated pyelonephritis. Nah, sementara apa kriterianya uncomplicated? Yaitu pasti infeksi saluran kemih bagian atas ya, karena memang dia di atas. Dia bersifat akut, tapi ingat ya, walaupun dia akut, bisa berulang. Nah, permasalahannya ini kalau berulang, inilah yang nanti menjadi pyelonefritis kronis, berulang dan berlanjut. Mungkin terapinya tidak selesai ya. Kemudian yang paling penting bahwa kita nyatakan uncomplicated adalah tidak ada kelainan struktur maupun fungsi. Serta kalau kita berikan terapi ini akan ada perbaikan ya bila kurang dari 5 hari dan tidak ada menimbulkan gejala sisa. Tapi biasanya kita juga meminta pasien untuk menghabiskan antibiotiknya. Jadi jangan sampai nanti terjadi resistensi. Sehingga kalau kita memberikan antibiotik, pesankan kepada pasien walaupun mungkin dia kan biasanya kan keluhannya demam, sakit pinggang sudah hilang ya, tetap harus diselesaikan antibiotiknya. Ini patogenesisnya bahwa tadi saya katakan bahwa yang paling sering itu adalah ascenderen ya, naik ya ke atas, tapi juga bisa ya dari misalnya, ada infeksi pada koloni kuman ya di sini, jadi uretra itu bisa terjadi kuman beda dengan ureter ya. Kalau di ureter tidak ada ini, pertumbuhan kuman di sini, dia hanya imbas dari, eee, infeksi di atas ataupun infeksi di bawah. Nah inilah yang kemudian naik menjadi, infeksi pada pielum. Nah, biasanya ini akibat biasanya nahan kencing. Kalau seandainya memang, semua intake bagus ya saluran kemihnya. Kecuali di sini ada batu ya yang bisa menyebabkan, terjadinya stagnan di situ, ataupun bisa juga kalian nahan kencing sehingga terjadi reflux. Nah, itulah kenapa saya selalu bilang, tapi jangan pula jadikan alasan ya, mau kencing keluar-keluar masuk kuliah gitu ya. Tapi kan ini maksudnya biasanya kita kalau dalam perjalanan. Dalam perjalanan seringkali kita kan tidak punya kebebasan untuk kencing. Nah, apalagi kalau perempuan, kalau laki-laki bisa ya sebentar apa lari ke belakang tinggal ini aja. Tapi kalau perempuan kan dia harus mempunyai tempat khusus, kemudian juga harus ceboknya yang bagus karena tadi ureternya pendek itu tadi. Jadi sehingga kadang-kadang seseorang yang dalam perjalanan, habis perjalanan sering mengalami yang namanya, apa ya, kalau bahasa saya kebetulan orang Padang bilang anyang-anyang, nggak tahu kalian apa namanya, yang rasa mau kencing mau kencing mau kencing, kayak gitu. Nah, itu salah satu, apa, tandanya ada infeksi pada ureter ya, uretra. Nah, tapi juga bisa misalnya ada infeksi sistemik yang kemudian seperti kita ketahui bahwa ginjal ini adalah penyaring semua racun. Jadi kalau ada infeksi sistemik, kuman juga bisa sampai di sini ya.
Nah, apa ini faktor resiko? Nah, tadi saya bilang ya, faktor resiko perempuan lebih sering daripada laki-laki usia di atas 65 tahun. Kenapa pada usia di atas 65 tahun ini? Karena memang secara fisiologisnya prostatnya sudah agak sedikit terganggu kalau pada laki-laki sehingga dia sering mengalami yang saya bilang tadi stagnan kencing ya. Tapi kalau pada perempuan ya secara umum atau pada laki-laki secara umum usia 65 tahun di mana sudah terjadi namanya immunosenescence atau imunnya sudah mulai berkurang karena memang faktor usia. Kemudian ini ya, hubungan seksual. Nah, ini seringkali terjadi pada pasangan-pasangan baru yang baru menikah. Saya seringkali ya, ketemu pasien datang perempuan terutama ya, mengeluh dia demam-demam, meriang-meriang, kemudian dia bilang kencingnya tidak puas, rasa pingin kencing, tapi dia kemudian didampingi oleh suaminya, saya sering tanya itu ya, kalau dari nenek-nenek datang nggak mungkin saya tanya, tapi misalnya pasangan-pasangan baru itu kan masih mesra-mesra tuh ya. Nah, saya nanya, "Baru nikah ya?" Nah, katanya, "Iya." Nah, inilah yang sering terjadi, honeymoon cystitis. Nah, ini tolong ya, ini sering kali ya, Pak, ini kasus yang paling sering. Jadi honeymoon cystitis ini adalah, pada pasangan-pasangan yang baru mengalami, eee eee, hub apa, aktivitas seksual di mana mungkin nah itulah perlu bersih-bersih ya. Ini ada yang sudah menikah belum? Kalau ada yang belum menikah, ya itulah hati-hati, tapi kalau yang sudah menikah ya mungkin pernah mengalaminya ya, mengalami honeymoon cystitis. Jadi, usahakanlah walaupun memang lagi semangat ya, usahakan setiap habis berhubungan membersihkan ya sebelum memulai lagi aktivitas berikutnya. Nah, yang nggak bisa dihindari adalah kalau seandainya ada tindakan kateterisasi. Makanya pada pasien-pasien yang kita rawat, kalau seandainya mereka masih bisa kencingnya ditampung, kita kan memang larang ya pasiennya turun dari tempat tidur. Tapi kalau masih bisa dia pakai pispot, usahakan pakai pispot dulu. Jangan buru-buru dikateterisasi. Seringkali juga kateterisasi ini menimbulkan traumatik ya. Jadi akan menimbulkan kerusakan atau dinding-dinding dari uretra. Nah, ini juga menimbulkan menjadi faktor risiko untuk terjadinya infeksi saluran, kemih. Kehamilan tadi saya bilang karena hamil itu ada faktor stagnan di situ ya, kemudian faktor pH yang berubah. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan mudah terjadi infeksi. Diabetes mellitus, kenapa diabetes mellitus? Ya karena diabetes mellitus ini adalah orang yang memang punya, suasana gula yang tinggi di mana-mana, termasuk di saluran kemih. Dan ini merupakan media yang senang kuman tumbuh di sana. Atau ada obstruksi, misalnya ada batu ya, atau ada prostat ya, yang prostatnya yang sudah membesar BPH. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan faktor resiko. Mikroorganismenya pada umumnya adalah yang paling sering mikroorganisme bakteri gram negatif. Nah, permasalahannya adalah bakteri gram negatif ini ada di mana-mana, di komensal kita. Escherichia coli ini yang paling banyak ya, itu banyak di air-air yang keruh itu. Jadi ya, kalau pada perempuan saya anjurkan kalau memang rasanya air untuk cebokmu ndak benar, misalnya apalagi kalau misalnya kamu berada di daerah-daerah yang baru, yang dalam perjalanan, ya sudahlah Aquanya beli 2 dah ya, satu untuk diminum, satu lagi untuk cebok ya. Jadi jangan sampai kalian mengorbankan, terjadinya sistitis hanya gara-gara, perjalanan dan terkontaminasi oleh air. Nah, karena yang namanya Escherichia coli ini memang banyak, ada enggak, bukannya banyak, ada pada semua, air, cuman kadarnya mungkin tidak banyak. Nah, permasalahannya adalah bahwa, kita tidak tahu berapa jumlahnya yang bisa menyebabkan infeksi. Kemudian juga ini kalau misalnya yang mengalami, kateterisasi biasanya itu adalah kuman-kuman rumah sakit ya, Pseudomonas. Nah, tapi ini justru berbahaya kalau kuman-kuman rumah sakit ini biasanya lebih jahat ya daripada, kuman-kuman yang ada di, komensal di, eee, masyarakat. Apa gejalanya, manifestasi klinisnya? Nah, biasanya yang namanya akut pasti demam ya. Ya, infeksi pasti demam. Demamnya tinggi dan menggigil. Nah, ini seringkali
eee, pasien-pasien kan kalau dulu kita ya demam menggigil, berkeringat itu adalah malaria. Nah, ini salah satu yang, sering harus menjadi diferensial diagnosa kita. Sakit pinggang ya, terutama nyeri ketot CVA dan biasanya ini pada umumnya adalah didahului oleh infeksi saluran kemih bawah. Jadi, kalau seandainya saudara nanti di klinik ya, dapat, pasien dengan keluhan demam menggigil, jadi jangan mikirnya malaria saja, pikirkan adanya infeksi pada, pielonefritisnya. Tapi kalau dia ngomong sudah ada kencingnya berwarna, keruh atau justru ada, nanah, ya sudah itu nggak perlu lagi saudara berpikiran ini adanya infeksi lain, kemungkinan ya infeksi saluran kemih. Oleh karena itu perlu dilakukan diagnostik. Nah, biasanya yang gold standar itu adalah kultur urin. Nah, ini jadi pertanyaan saya ya. Jadi gold standarnya adalah kultur urin. Permasalahannya biakan urin ya, di mana kita nyatakan bermakna itu bila ada kita temukan pertumbuhan kuman di atas 10 pangkat 5. Permasalahannya kita harus menunggu waktu. Nah, inilah kenapa ada pertimbangan untuk memberikan terapi adjuvan atau adjuvantivus terapi, ya. Jadi kalau saya tanya pada ya alasan pemberian adjuvan terapi pada uncomplicated pyelonephritis adalah karena lamanya kita menunggu hasil pemeriksaan biakan dari urin. Terus ada langkahnya supaya bisa lebih cepat nih. Nah, biasanya kan seperti itu. Kita lakukan namanya tes dipstick. Di mana pada tes dipstick kita akan temukan leukosit esterase-nya positif dengan nitrit positif. Tapi pemeriksaan ini nggak rutin ya. Dan tes dipstick ini ya lumayan ya, lumayan, tidak terlalu mahal sih sebenarnya, tapi lumayan susah nyarinya dipstick-nya ya. Dan ini pun mempunyai true positif, tapi belum tentu benar-benar ada infeksi. Itu artinya false positif yang cukup tinggi. Jadi dia positif tapi salah gitu loh. Nah, kalau nanti ini saya jadikan pertanyaan, misalnya ya, kenapa tes dipstick tidak kita jadikan acuan untuk diagnostik atau tidak kita jadikan standar ya untuk mendiagnosa adanya infeksi saluran kemih, itu karena dia mempunyai false positif yang cukup tinggi. Jadi false, salah, dia menyatakan positif. Jadi dia menyatakan adanya infeksi ya, positif kan itu artinya ada infeksi, tapi sebenarnya dia salah gitu. Ada pertumbuhan-pertumbuhan kuman sebenarnya bukan berasal dari eee apa, leukosit esterase ini bisa berasal dari protein-protein dari kuman, ya. Jadi ini, tolong dicatat lagi. Dan berapa dari tadi itu pertanyaan ya. Ya enak kalau kuliah saya nggak usah denger, materinya kan sudah dapat tuh dari ketuanya ya, Alim ya. Tinggal catet-catet aja. Cuman memang Alim tadi udah minta materinya sama saya sengaja ngasihnya sehari sebelum itu supaya kalian mendengarkan. Kalau enggak nanti tinggal nyoret-nyoret aja, ya. Jadi ini. Apa pemeriksaan penunjang? Nah, selain tadi kita bikin gold standarnya adalah, kultur ya, yang lama paling enggak tuh 7 hari, kita bisa lakukan USG. Nah, pada USG biasanya kita akan lihat daerah korteks dan medula. Jadi kalau kita lihat ginjal itu ada 2 bagian besar, ya, dia seperti kacang, ya, di mana di tengah-tengahnya itu ada medula yang warnanya, hiperlucent, hiperechoid ya, warnanya putih, sementara korteksnya hiperlucent, hitam, ya. Nah, biasanya korteksnya itu menjadi keruh.
ya, menjadi tidak hitam lagi, tidak lusem lagi. Nah, itu menunjukkan di situ ada infeksi. Bahkan nanti kadang-kadang kita temukan yang, hiperechoik gitu ya, benar-benar, putih gitu. Itu biasanya ada abses di situ. Di samping kita bisa melihat ginjalnya agak sedikit membesar, hidronefrosis karena ada nanah di situ, ya. Jadi pada ultrasonografi yang kita perhatikan adalah area batas antara korteks sama medula, di mana hiperlusen atau yang biasanya hitam warnanya itu akan berkurang menjadi ada bintik-bintik putih ya. Radiografi, biasanya radiografi baik dengan BNO, PLO maupun micturating sistogram ini jarang kita lakukan kecuali kita curiga ini ada obstruksi ya. Ada batu karena dengan kita lakukan radiografi ini kita bisa lihat adanya stagnan di situ, adanya penghambatan di situ ataupun isotop scanning. Nah, ini sangat mahal dan tidak ada di Tahir nggak ada juga. Jadi biasanya ini suatu pemeriksaan yang sudah sangat canggih yang mungkin pada kasus-kasus misalnya ada tumor di mana tumor kan tidak terlihat dengan radiografi karena dia bersifat lusen ya. Nah, ini pengobatan. Pengobatan pada pasien-pasien yang dengan akut uncomplicated, misalnya perempuan. Nah, ini nih pertimbangkan ya, ya perempuan tidak apakah memang perlu dirawat apa enggak gitu ya. Kalau memang ternyata enggak perlu, ya sudah cukup kita lakukan pemeriksaan kulturnya tapi kemudian kita berikan yang tadi ya, saya bilang adjuvan terapi dengan terapi empirik. Biasa kita berikan terapi-terapi golongan fluoroquinolon ya, obat-obat ciprofloxacin ya, kemudian pokoknya golongan quinolon ya, yang itu sudah cukup. Kita lihat apakah ada perbaikan klinis selama 72 jam, jadi 3 hari. Tapi tolong pesankan sama pasiennya antibiotiknya dihabiskan karena kita biasanya ngasih 5 sampai 7 hari ya. Jangan ini tujuannya adalah supaya jangan terjadi resistensi terhadap antibiotik. Tapi kalau seandainya pasiennya kesakitan, demam tinggi ya, apalagi ini kita lihat mungkin dia, pengguna obat-obat, steroid ya seperti SLE, di mana kita anggap bahwa imunnya sangat rendah ya. Nah, mungkin kita perlu rawat ya. Nah, kalau kita rawat artinya apa? Kita akan mungkin di pasiennya muntah-muntah, pokoknya yang demam tinggi kan biasanya nggak bisa susah makan obat, nah berarti kita akan memberikan, tujuan kita merawatnya adalah akan memberikan terapi parenteral, ya. Dan ini tetap kita lihat secara, perubahannya secara 72 jam atau 3 hari ya. Tapi kalau complicated ya pasti itu langsung dirawat pasiennya dan biasanya kita langsung berikan terapi. Nah, nanti ini bisa jadi pertanyaan saya nih ya. Apa indikasi pasien-pasien akut uncomplicated pyelonefritis? Indikasi rawat maksudnya, ya. Salah satunya apa? Itu tadi, karena mungkin kita pada pasien yang tidak mungkin kita berikan terapi antibiotik secara oral, kita harus memberikan antibiotik secara parenteral. Atau mungkin memang ini kita anggap ada complicated infeksi saluran kemih. Atau tidak ada perbaikan ya, ini juga bisa kalau seandainya tidak ada perbaikan dalam 72 jam. Artinya apa? Kalau tidak ada perbaikan dalam 72 jam, pasiennya harus kita evaluasi. Ya, kita lihat lagi nih, sambil kita menunggu apakah eee kulturnya sudah keluar apa enggak. Karena biasanya pada pemeriksaan kultur urin itu kita juga lakukan namanya resistensi ya, kultur dan resistensi tes. Resistensi tes itu nanti kita akan melihat antibiotik apa sih yang paling cocok pada pasien ini. Jadi kalau kita dapatkan nanti antibiotiknya itu yang paling cocok bukan golongan quinolon, ya kita nggak bisa berikan quinolon. Walaupun yang, first line-nya ya kita berikan dalam adjuvan terapi tadi adalah golongan quinolon. Nah, ini bisa jadi pertanyaan saya juga ya. Pertanyaan saya misalnya kita melakukan adjuvan terapi dengan antibiotik yang biasanya atau terapi antibiotik adjuvan terapi yang kita berikan atau terapi empirik yang kita berikan, antibiotik, yang kita berikan pada pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih adalah golongan quinolon, ya.
Ya, contohnya apa? Yaitu tadi ciprofloxacin, levofloxacin ya. Nah itu. Jadi terapi empirik sementara kita menunggu kultur, kita bisa berikan golongan quinolone ini. Ini tata laksana, jadi first line ya. Nah, bisa jadi juga kalau seandainya pasiennya kita berikan antibiotik secara intravena ini kita bisa berikan ya. Tapi kalau seandainya masih bisa oral, sebaiknya kita berikan oral. Nah, ini ya, kalau apa yang paling penting itu adalah golongan quinolone, cipro atau levo. Bisa juga kita berikan golongan-golongan trimethoprim ya, atau cefadoksin dan sebagainya, tapi biasanya kita empirik terapi yang kita berikan adalah golongan quinolone. Ya, jadi nanti kalau jadi pertanyaan ya, kalian bisa menjawab ya. Ataupun di OSCE, pernah saya menguji OSCE, itu pasien ya. Nah, terus nanti kan biasanya kalau OSCE itu sampai terapi ya. Nah, terapinya jangan lupa bahwa pada infeksi saluran kemih golongan yang menjadi pilihan terapi empiriknya adalah golongan quinolone. Ya, ini sering jadi pertanyaan. Jadi bahkan di pertanyaan OSCE pun inilah. Dosisnya berapa? Bisa 500 sampai 750. Nah, tadi ingatkan pasien ya, 7 hari, 5 sampai 7 hari ini. Jangan hentikan antibiotiknya karena nanti akan terjadi resisten sehingga itulah kenapa pada kultur sering kita ikutin dengan ya, pada pemeriksaan kultur urin ya, pengiriman sampel kultur urin selalu kita sertakan namanya resistensi tes. Ya, alasannya seperti itu. Karena seringkali kita ini ya karena sudah tahu belilah di apotik ya, tapi sekarang sudah saya lihat beberapa apotik sudah ketat ya, nggak bisa lagi memberikan antibiotik sembarangan ya. Bentar, habis baterai kayaknya nih. Bentar ya. Ya, jadi alhamdulillah sekarang apotik sudah mulai lebih lebih teratur ya, sehingga ini bisa kita kontrol. Tapi kalau tidak, paling tidak kalian lah ya yang mengingatkan kalau ada pemberian antibiotik atau misalnya tetangga, keluarga atau apa, saudara lihat ada pemberian antibiotik tolong dihabiskan walaupun keluhannya mungkin tidak ada lagi. Ya, ini parenteral ya. Parenteralnya memang pilihannya banyak ya, tapi umumnya kita berikan golongan cefalosporin, ceftriaxone. Kenapa? Karena ceftriaxone ini tidak diekskresi di ginjal. Jadi kalau seandainya pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau kita tidak ketahui fungsi ginjalnya baik apa enggak, yang paling aman adalah ceftriaxone. Kenapa? Dia tidak memerlukan adjustment dose. Kemudian juga bisa diberikan 1 kali sehari, ya. Jadi kalau ada pertanyaan saya, terapi pilihan intravena pada infeksi saluran kemih adalah dari golongan cefalosporin adalah ceftriaxone. Alasannya kenapa? Pertama, dia aman di ginjal, jadi tidak memerlukan adjustment dose ya. Jadi tidak perlu penyesuaian dosis karena biasanya kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal, kita harus memperhatikan bahwa antibiotik dosisnya harus bisa dieskresi oleh ginjal. Nah, sedangkan ceftriaxone aman. Jadi walaupun orang dengan gagal ginjal pun saudara berikan ceftriaxone dosisnya tetap 1 kali 1 gram. Terus dia juga onsetnya lebih lama ya, 24 jam. Jadi 1 kali sehari saja. Itu alasannya ya. Sedangkan yang lain ini ya boleh-boleh saja diberikan, tapi kalau misalnya nanti kita ketahui, nah jangan lupa ya setiap berhubungan dengan saluran kemih, kalian pastikan fungsi ginjalnya baik. Nah kalau fungsi ginjalnya sudah terganggu, ini perlu adjusted dose ya, perlu penyesuaian dosis. Prognosis biasanya pyelonefritis non-complicated ini atau uncomplicated ini mereda ya, artinya tidak tadi salah satu kriterianya kan sembuh tanpa jejas ya. Tapi ingat ya, ini pada anak ada orang dewasa ini sering mengalami relapse. Nah, kenapa ya? Karena memang anak itu struktur, saluran kemihnya kurang bagus. Sedangkan pada dewasa seringkali terjadi adanya obstruksi atau yang kita sebut dengan uropati obstruksi. Orang tua biasanya sudah ada gangguan pada,
persarafannya yang kita sebut dengan neurogenic bladder. Atau memang sudah ada kelainan struktur ginjal atau beliau sudah penderita diabetes mellitus. Nah, ini nanti kalau jadi pertanyaan saya biasanya begitu, ya. Uncomplicated pyelonefritis biasanya sembuh sempurna, tapi dapat berulang pada kondisi-kondisi ya inilah. Ya, kondisi seorang anak ya yang memang, saluran kemihnya belum sempurna, pada orang dewasa dengan karena adanya ada obstruksi, ada neurogenik, atau memang sudah ada diabetes dan kelainan struktur. Nah, berulang inilah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya jaringan parut di ginjal yang berisiko pasien untuk terjadi penyakit ginjal kronis. Saya kira demikian. Nah, sebelum memang nih ya hari Minggu saya nggak mau ganggu kalian lama-lama, cukuplah 1 jam ya. 1 jam, masih sempat mandi, masih sempat mau jalan-jalan kemana ya, kalau sudah ada janjian. Nah, saya kasih waktu, saya stop share screen. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh menjelang 10 menit ke depan. Silakan. Tolong dibuka. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya sih biasanya. Saya ingin memastikan bahwa kalian apa kan nggak. Nah, ini saya lihat Silvi Lestari. Masih tertutup ini. Ada nggak orangnya kira-kira? Ada kok Dok, saya Silvi. dari tadi on cam. Oh, mungkin kenapa tertutup di saya? Mungkin sinyal saya nggak bagus. Nah, Silvi, kira-kira ya, tadi saya bilang ya, infeksi saluran kemih itu aman ya, bagus ya, artinya sembuh sempurna. Kira-kira apa yang menyebabkan, kondisi-kondisi apa yang menyebabkan terjadinya tadi infeksinya itu berulang-ulang? Kira-kira apa faktor-faktornya? Ada 3 faktor dokter. Pertama pada Ya. anak-anak itu karena saluran kemihnya kurang bagus. Kemudian kedua pada Hmm. dewasa itu sering terjadi obstruksi. Kemudian pada Mm-mm. orang yang lebih tua itu karena ada gangguan saraf pada gallbladder-nya, dokter. Iya, ya benar, bagus ada. Berarti perhatikan ya, ini baru tertutup mungkin berarti sinyal saya yang nggak bagus ya. Oke, makasih Silvi. Nah, saya juga mau ini, ada yang mau nanya enggak? Kalau nggak saya nanya nih sekalian saya ngabsen melihat wajah-wajah saudara yang apakah sudah mandi atau yang sudah siap untuk berangkat malah. Brian, Brian Michael. Ada Brian? Pikirannya lucu nih, tertutup apanya? Ada kucing apa? Kucing merokok, bener apa? Gimana caranya bikinnya tuh? Fikra Rafaela. Kalau Hadir, Brian dokter. beda. Maaf, dokter. Oh, Saya nggak sadar, saya ke off cam nggak sengaja, dokter. oh iya. Ah, mana tadi? Kamu kok bisa bikin kayak begitu ya? Kucingnya. Dapat Kami dari ini, online, dokter. Nggak tahu juga, dokter. oh, kami ini soal ini pencinta kucing. Nah, pertanyaannya nih ya. Eh, kalau seandainya kita disuruh memilih antibiotik ya, ya, kemudian antibiotik intravena, kira-kira pilihannya pada pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih ini yang kita nggak tahu status ginjalnya apa ya? Halo? Izin, dokter. Untuk ini Ya? ya, pasien dengan infeksi saluran Antibiotik kemih intravena pilihan. tanpa diketahui kondisi ginjal. Mhm. Eh, Ciprofloxacin, dokter? Cipro, Cipro. kira-kira ada yang apa? Ayo, ciprofloxacin itu golongan quinolone itu adalah terapi yang biasanya kita berikan tanpa kita melihat jenis kumannya apa ya, Hmm. atau kita sebut dengan inisial apa terapi lini pertama.
Tapi ini enggak, kita tidak tahu nih kondisi ginjalnya, tapi kita harus memberikan antibiotik intravena. Kira-kira apa? Mungkin Brian sudah buka ini, sudah buka kamera? Ceftriaxone, dokter. Boleh, ya ceftriaxone. Alasannya kenapa ya? Mungkin Brian bantu? Brian, mana? Brian belum buka juga kameranya. Ada nggak nih orangnya? Tadi sudah dijawab ya, ceftriaxone. Tapi alasannya kenapa ceftriaxone? Brian belum. Tolong dicatat ya Alim ya, yang sudah saya panggil 2 kali, 3 kali dicatat. Nanti kasih tahu saya kenapa belum buka juga on cam juga. Ini Brian sudah 3 kali saya panggil. Mungkin ada yang bisa bantu. Tunggu ya, saya lihat siapa lagi ini. Ada Superman tadi saya lihat di sini. Mana Superman-nya? Oh, sudah dibuka kameranya kali. Hmm, mm, mm, mm. Nah, si Brian memang belum buka juga ya. Hmm, Naura? Naura Adham? Barbie nih kayaknya orangnya. Naura bisa dengar suara saya? Naura Adham apa nih? Ya, saya lihat ini gambar Barbie, gambar tempat tidur Barbie. Dulu anak saya sampai saya beliin ini. Ya Naura, kira-kira kenapa tuh sudah dijawab sama temannya tadi, ceftriaxone. Kenapa ya pilihannya ceftriaxone? Alasannya kenapa ya kira-kira? Ya pertanyaan saya ini nanti bisa jadi pertanyaan apa ya, MCQ-nya. Jadi apa? Atau ada yang mau jadi volunteer? Naura, kenapa? Kenapa ceftriaxone ya? Padahal kalau yang paling murah itu justru ini golongan cefotaxim sesama cefalosporin kalau mau cefalosporin karena kalau ceftriaxone kan cefalosporin generasi kedua. Tapi kenapa justru itu pilihannya? Karena aman di ginjal karena tidak perlu menyesuaikan dosisnya, dokter. Ya, ekskresinya bukan ginjal, jadi kita tidak memerlukan adjusted dose ya, tidak perlu penyesuaian dosis. Terus apa lagi? Satu lagi. Mungkin ada yang bisa bantu? Muhammad Akram ya ini. Apa? Muhammad G1A 124044. Izin dokter, Ya, Muhammad? Ya, ceftriaxone itu satu lagi apa? cenderung digunakan karena aman di ginjal. Dia bisa diekskresi oleh Mhm. ginjal dan onsetnya juga 24 jam, dokter. Yes, jadi itu ya. Dia bisa kita berikan 24 jam. Jadi artinya kita lebih simpel. Dan yang kedua, karena dia ada ekspresinya di ginjal, jadi kita enak ya karena kita tidak perlu perlu adjust the dosis, kita tidak perlu penyesuaian dosis. Oke, tinggal beberapa menit lagi. Nggak ada yang mau nanya. Alhamdulillah, berarti cukup jelas ya. Nah, tinggal nanti itu dicatat-catat ya yang sudah saya apa itu kemungkinan bisa jadi pertanyaan. Ini sudah ada, saya sudah bikin soalnya. Tinggal ujian. Saya penasaran yo si itu tadi. Bisa nggak kawannya manggil si Brian ini mana ya wajahnya? Ganteng nggak nih? Brian Mikhail. Maaf dokter, Ya. izin dokter, ini kami mau Ah, nanya ah. terkait dengan sistematika untuk diskusi besok.
kan kita Oh, ya. udah bakal Ah, tanya dulu kan, dokter. nah gimana? Jadi sebenarnya hari Senin itu tadi saya bilang ya Lim ya, saya mau pastikan dulu karena ini ada kemungkinan saya berangkat ke Palembang dulu. Jadi saya ke Banjarmasinnya via Palembang. Jadi kalau saya apa kan berarti harus 1 hari sebelumnya. Jadi kemungkinan hari Senin itu masih ragu-ragu saya ya, apakah kita bisa laksanakan ya atau tidak. Tapi nggak apa-apa disiapkan saja ya Lim ya. Tekniknya begini. Mungkin kalau 4 kelompok agak sulit ya. Karena kan nanti masalahnya itu biasanya kita kalau kuliah itu selalu patofisiologi dan definisi ya. Kemudian gejala klinis biasanya gejala klinis atau diagnostik ya. Diagnostik itu meliputi gejala klinis dan penunjang. Yang ketiga lah adalah terapi. Ya, biasa kan begitu. Terapi itu biasa langsung terliput di situ prognosis ya, komplikasi. Mungkin kita bikin 3 aja dulu, Lim. 3 kelompok bisa. Kalau 4 kelompok saya bingung nih. Satu lagi apa ya? Cerita tentang apa gitu. Jadi supaya tidak tumpang tindih kan. Jadi untuk sindroma nefrotik itu kita bagi atas 3 bagian saja. Mungkin definisi, patofisiologi itu 1 kelompok ya, definisi patofisiologi, kemudian mungkin epidemiologi ya, kayak gitu. Kemudian fokusnya ke situ. Kemudian yang kedua diagnostik. Diagnostik tentunya meliputi pemeriksaan fisik, anamnesis ya, kemudian pemeriksaan penunjang ya. Nah, yang ketiga mungkin itu mengenai pengobatan ya, pengobatan nanti termasuklah di situ eh, prognosis, komplikasi, gimana, Lim? Boleh dokter. Tapi kami Ya, terkait jadwal dulu sih dokter. Maaf sebelumnya dok. Kami mau minta keringanan oh, mungkin. Soalnya kami hari Selasa tuh kenapa? ada ujian MCQ dokter. 3A 3B. Karena kemarin itu nggak sempat Oh, ujian. Jadi diundur hari Selasa dokter. Selasa minggu depan. oh Selasa minggu depan. Oke, kalau gitu, gini aja. Kapan maunya yang mengenai SN yang kalian apa itu? Kalian mau ini hari apa? Kita hari apa lagi ya? Saya juga hari apa lagi selain hari Senin itu? Ntar saya lihat dulu. Nurul, Nurulaila. Oke, kita ada jadwal lagi di hari Senin depannya lagi ya. Senin depan tanggal 6 Oktober ya. Eh, Tapi 6 Oktober ini saya ada kemungkinan belum balik dari Banjarmasin karena pesawat saya kayaknya pagi nggak keburu deh. Kalian kuliah sore, saya capek, kalian capek ya nanti malah nggak nyaman. Kalau Selasa tanggal 7 nggak bisa juga ini atau yang SN ini paling akhir aja ya nanti di acara di apa aja di ISK orang dewasa pada ini kalian kan dapat ya jadwal saya ini. dapat dokter. Pakai spreadsheet Nah, dikasih kakaknya. oh ya, kan ada nih yang ke-6 itu ISK pada orang dewasa Senin tanggal 13 Oktober. Apa di itu aja nanti yang pembagian kuliah itu. Bisa sih dokter. Jadwal setelah itu juga kosong. Belum fix sama kakaknya. Oh ya, jadi mungkin kita undur ya. Mungkin kalian mau menyiapkan CBT dulu. Saya juga dengar kabarnya pakai sistem baru ya. Pada Iya kacau dokter. semua. Dokternya juga ikut kacau katanya. Dokter Erni marah-marah itu kemarin. Ya oke, berarti yang SN ini kita pending ke belakang ya. Sama boleh boleh ngasih saran nggak dokter? Apa tuh? Ini kami kan menurut kami gimana kalau kita bikin konsepnya secara bentuk skenario simple, dokter? Jadi karena kami Mhm. kan juga baru belajar kelainan tuh baru digestif sama urinari ini, dokter. Jadi mungkin Mhm. skenarionya bisa spesifik, kayak memang gejalanya agak-agak khas, terus dengan sedikit variasi, ada red hair, ada pengecoh-pengecohnya dikit. Jadi nanti tiap kelompok itu tuh mungkin mereka bakal nyiapin untuk ilmunya itu semuanya disiapin di belakang, maksudnya itu sebelum kelas sudah dipelajari semua patofisiologi, gejala dan
tata laksananya. Jadi nanti Mhm. di diskusi itu tinggal mungkin kami nanti dari angkatan bakal nyiapin skenario gitu, Dokter. Nah, nanti ditampilin satu-satu, nanti itu yang bakal dibahas sama kelompoknya. Jadi lebih seru juga, Dokter, nanti. Nanti Pak Oh, satu boleh nyanggah, boleh, kenapa kayak Kak. gini, kenapa kayak gitu. Oh ya, jadi kalian bikin skenario gitu ya? Tapi Jadi dibahas singkat kayak aja, Dokter. jadi kayak apa tuh namanya, tutorial ya? Iya, Dokter, tapi nanti langsung Pleno? dijelasin, tapi nanti yang lain bisa nyanggah. Dari gejala aja, Oh, Dokter, nggak perlu ada klarifikasi istilah atau langsung ke gejala apa yang bisa kita identifikasi di sini, terus apa yang bisa kita lakukan dari sini. gitu. Nanti berarti kalau misalnya yang 3 bagian itu, kelompok yang bertanggung jawab menjawabnya, begitu? Misalnya Iya, ada nih Dokter. pasiennya misalnya, "Oh ini ndak tepat diagnosanya ini." Jadi kelompok itulah yang karena memang dialah yang tahu patofisiologinya, gitu ya? Gimana gimana, Dokter? Maksud saya kan ada yang tanggung jawab nih, misalnya eee ada skenario, Hmm. kemudian misalnya ini wanita hamil gitu ya, misalnya kayak ini pelajaran kita wanita hamil ternyata dia mengalami demam tinggi, tapi ini bukan, eee eee, uncomplicated pyelonefritis. Nah, nanti itu kan secara patofisiologinya kenapa terjadi kenapa seperti itu, siapa yang menjawab? Saya terus terang, yang ilustrasi kasus ini pernah sih pleno ya, tapi pleno itu kan lebih memang, ke kasus ya. Kalau yang ini maksud Alim kayak mana ya? Lebih kurang dari pleno itu ya, gitu? Mmm, Atau serupa? s Supaya serupa, aktif Dokter. semua kayak mana? Jangan hanya Iya. satu orang aja. Di pleno itu aja kadang-kadang cuma satu orang aja, presentannya aja yang aktif. Nah, jadi solusi kami, Dokter, skenarionya nanti kan kami bagi dulu sebelum presentasi. Nah, skenario itu agak lebih Mhm. lebih banyak nanti, Dokter. Jadi tiap kelompok itu misalkan nggak cuma satu skenario yang dibahas. Ini skenarionya Oh, mereka, gitu. terus dibahas bareng, Mhm nanti disanggah sama mhm. dua kelompok yang lain. Kemudian ganti rotasi lagi, Dokter. Nah, dalam satu kelompok itu nggak cuma bahas satu skenario aja, Dokter. Kalau rupanya sudah selesai semua kelompok, bisa kita diskusi skenario baru lagi. Jadi lebih bervariasi skenario yang dipelajari, Dokter. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa, saya ikut aja. Ya intinya sih sebenarnya saya ingin 2 arah sih, itu Hmm. sebenarnya. Jadi jangan hanya saya aja yang kuliah gitu ya. Saya takutnya nanti ada yang ngantuk nih, kayak si Brian nih kenapa belum buka-buka juga nih ya. Ada yang ngantuk, nggak dengar. Tapi alhamdulillah dari apanya saya nih, sampai saat ini bisa menjawab ya, yang saya tanya artinya kalian memang memperhatikan. Ya boleh, nggak apa-apa, siapkan saja. Terus waktunya juga dimundurin ke belakang ya. Makasih banyak, Dokter, atas Iya, pengertiannya. boleh. Heeh, boleh. Nah, jadi yang hari Senin ini atau kita bikin hari Senin itu jadi biar sama-sama senang. Saya juga hari Senin tuh ribet belibet banget tuh sebenarnya. Sudah mau berangkat, terus masih ada laporan jaga koas. Kita tiadakan aja gimana hari Senin? Biar kalian belajar lah. Boleh, Dokter. Kami Ya, mau jadi aja sih, Senin Dokter. nanti jadi nanti Senin kita cari waktu lagi ya. Saya nih soalnya dapat dari si Nurlaila, sekretarisnya, katanya tidak harus selesai sebelum tanggal berapa gitu. Jadi nanti ya boleh kalau memang apa kalian aja yang hubungi saya bahwa dengan 6 apa kalau misalnya kita sekali pertemuan kayak ini gagal ginjal kronis sama gagal ginjal akut ini bisa satu kali pertemuan sih sebenarnya ya. Nah, saya hanya ingin mematuhi urutan ini aja. Jadi kalau memang waktunya memang nanti mepet-mepet, kita gabung aja nih, yang gagal ginjal kronis sama gagal ginjal akut ya. Kemudian yang ISK ini saya kira bisa ini juga bisa 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 cepet ini. Kalau nggak sempat nanti kita bisa Zoom lagi. Oke, kayaknya gitu ya Lim ya. Oh iya, terakhir kami mau konfirmasi, Dokter, dari Kak Ya. Brian dan Michael Mm-mm. tadi. Kakaknya Mm. sedang wawancara interprofesional gitu, Dokter, dengan pasien. Jadi kakaknya lagi nggak bisa on cam. Oh gitu. Maksudnya dia lagi apa itu? Ada nanti di semester 5 tuh, Dokter, kami bakal ada IPE namanya, Dokter, interprofesional, kerjasama kayak Oh. kerja kelompok dengan jurusan yang lain. Terus Oh gitu. Jadi ke Briani bukan lapangan. angkatan kalian ya. Jadi dia ngambil ini ya.
Ini berarti ada beberapa angkatan ya satu ini nih.